Selamat malam Rama Ramani, Kalenamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia yang hadir malam hari ini. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih atas aditananya, wirianya untuk terus bergabung. Malam ini masih dalam pembahasan bab 8, 451, Kamis 18 November tahun 2021. Kita masih membahas patana yang ke-9 mengenai Upanisaya Pacayo, yaitu kondisi ketergantungan yang kuat. Tentu kalian Nimita masih ingat bahwa minggu lalu kita sudah menyelesaikan 10 syair dari patana ini. Mari kita sama-sama mengingat secara sekilas, di mana syair 1 sampai ke-3 pacaya damanya adalah kusala dhamma, dan pacayupanna damanya atau mengakibatkan pacimanang kusalanang damanang, pacimanang aku salanang damanang kesanci, dan yang ketiga adalah abia katanang damanang upanisaya pacayena pacayo. Sedangkan syair keempat dan keenam sampai keenam adalah pacaya damanya aku salah dhamma, dan pacayu panadamanya atau mengakibatkan pacimanang aku salanang damanang, pacimanang kusalanang damanang kesanci, dan yang keenam abia katanang damanang upanisaya pacayena pacayo. Dan syair ke-7 sampai ke-9 adalah pacaya damanya abia kata dhamma, dan pacayu panadamanya mengakibatkan pacimanang abia kata damanang, pacimanang kusalanang damanang, dan yang ke-9 pacimanang aku salanang damanang. Kemudian syair ke-10 tadi barusan host memutarkan chanting parita yang disampaikan oleh Bante Rewata, yaitu pacaya damanya utu boja nampi upanisaya pacayena pacayo, pugalopi upanisaya pacayena pacayo, dan sena sanampi upanisaya pacayena pacayo. Minggu depan kalau memungkinkan kalian bisa bergabung lebih awal, karena host memutarkan patana 24 ini dari awal sampai patana ke-9. Kalau tadi kita sama-sama dengar, begitu indahnya kita mendengarkan chanting patana yang disampaikan oleh Bante Rewata, di mana syair-syair yang disampaikan oleh Bante sama seperti yang kita pelajari dari Romo Rubi. Tetap semangat buat kita semua, ditunggu kehadirannya lebih awal minggu depan untuk sama-sama membaca patana dari awal sampai patana 9. Malam ini kita akan lanjutkan tetap di patana 9, Upanisaya Pacayo, mengacu pada referensi buku lain seperti yang disampaikan oleh Romo Rubi. Mengawali kelas, mari semua bersikap panjali. Kita akan awali dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang buddho bhagawa, buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Mari bersama kita mengucap sabe satta bhavantu sukhi tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kami akan persilakan kepada Romo Rubi untuk memulai. Pada Romo Rubi, disilahkan. Ya, terima kasih Romo Ardi, Bapak Ibu, Romo Ramani semua, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita memulai Dhamma kelas pada malam hari ini,
Marilah bersama-sama kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 November 2021. Pertemuan kita Patana yang ke-9 tetap. Ini saya mengambil materi kita hari ini adalah Upanisaya di kitab komentar, ya. Di kitab komentar. Kalau kemarin yang kita bahas adalah Parita Patananya, malam ini saya ingin mengajak teman-teman ada tambahan baru melihat Upanisaya dari kitab komentar Abhidhamma. Memang di buku paritanya tetap sama, paritanya sama ya, terkait dengan yang disampaikan tadi oleh yang dibacakan oleh Yang Mulia Bhante Rewata, tapi kita membahas sisi parita tersebut dari kitab komentar Abhidammanya ya. Nah, izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita hari ini dan sampai mungkin karena yang namanya Upanisaya ini sangat luas ya. Upanisaya itu kalau kita belajar Patana ini kan memang kan sangat luas dan panjang ya. Upanisaya Pacaya. Ya. Kita melihat Upanisaya Pacayo dari kitab komentar yang dikenal sebagai Upanisaya pakai bahasa lain adalah Panwaro. Ya. Panawaro. Jadi Upanisaya Panawaro ini adalah dari kitab komentar Abhidhamma, ya, teman-teman sekalian. Nah, kita tahu bahwa di kitab komentar Upanisaya Pacayo Panawaro ini hanya memperjelas saja dari apa yang sudah kita bicarakan di beberapa pertemuan yang lalu, ya. Sama dia metodenya teman-teman ya. Metodenya selalu sama. Di sini ada yang namanya conditional state atau pacaya dhamma ya. Di sini ada pacaya dhamma tentu. Lalu di sini ada ada pacupana ya. Di sini ada pacupanya, pacayu panya dhamma. Ya, sama, dan di sini tentu ada yang namanya conditioning force ya, atau pacaya satinya ya. Pacaya sati atau kondisi-kondisi. Nah, sama teman-teman, kita harus membuat kotak ya, supaya teman-teman mudah belajarnya. Kayak kotak kita sama. Kita bagi mana sebab, mana akibat, mana kondisi. Ya teman-teman ya. Di parita awal di Upanisaya Pacayo, mungkin Romo Effendi bisa baca lagi ya, kusala dhamma, kusala dhammo, kusalasa dhammasa, Upanisaya Pacayana Pacayo. Begitu kan ya? Coba dicek lagi Romo Adit atau Romo Effendi di Upanisaya. Dari awal kita bicaranya apa? Kusalo ya. Kusalo dhamma ya. Kusala dhammo sama aja ya. Kusala dhammo, lalu kusalasa. Kalau di kitab komentar tulisnya gini, kusalasa dhammasa gitu ya, di kitab komentar. Karena kita kan bicaranya kan di kitab komentar. Bedanya di mana? Kalau di parita yang Upanisaya apa? Kusalanang damanang. Kusalanang damanang. Upanisaya Pacayana Pacayo.
Iya, kalau kita di kitab komentar Panyawaro, kalimatnya kusalodamo, kusalasa damasa, upanisaya pacena pacayo. Sama nih ya. Upanisaya. Ini nggak ada nih ya, ini nggak ada teman-teman, kita nggak ada di tempat-tempat lain nggak diajarkan ya. Pacayena pacayo, karena kita sedang bicaranya di kitab komentar. Ya, teman-teman sama kalau kita berbicara sebab, ya kita bicara sebab teman-teman, ini lebih banyak ke teori sih. Kalau kita bicara sebab kan harus ada 3 terminologi kan. 3 terminologi itu terkait apa sih kusala dhamma itu? Ya di apa dhamma, apa kita bicara kusala dhamma kan kusala ya kita sudah bahas kemarin kan ada 10 perbuatan baik. Ini kusala sebabnya adalah perbuatan baik berakibat kepada perbuatan baik. Tapi dari sisi Panawaro kita akan melihat apa sih yang disebut dengan sebab dari perbuatan baik itu sehingga menghasilkan akibat dari perbuatan baik. Ini kan akibatnya. Teman-teman, kalau kita lihat nih sekarang sama, dia pakai metodologinya menggunakan menggunakan objek yang disebut aramana ya. Objeknya kan aramana. Aramanu panisaya atau panisayo ya boleh ya. Apa sih aramana panisayo? Teman-teman udah bicarakan kemarin apa sih aramana panisayo? Kondisi yang kondisi ketergantungan yang kuat terhadap objek. Kondisi ketergantungan yang kuat pada objek kan, ya teman-teman ya. Kondisi yang ketergantungan yang pada objek. Nah, perbuatan baik itu ini kan kalau kita bicara mana ya? Araman itu kondisi ketergantungan ya yang kuat pada objek kan ya. Nah, kita tahu kan teman-teman ya bahwa kalau kita berbicara perbuatan baik di kitab komentar itu ada dana, ada sila, ada uposata. Ya, jadi ini isinya apa sih? Yang namanya kusala dia di objek aramana ini ternyata di kitab komentar itu dijelaskan teman-teman ya. Kita ke warna hijau lah ya. Itu terjadi poin yang pertama ada yang namanya danang datwa. Danang datwa ya. Danang datwa ya, ini adalah berdana. Memberi ya. Kita dana harus dilakukan. Teman-teman ingat nggak ya? Ada 10 perbuatan baik, masih ingat Dasa punya Kirawatu. Dasa punya Kirawatu. 10 dasa perbuatan baik ya. Atau dasa parami misalnya. Salah satu yang pertama adalah dana kan? Di dana ini harus dilakukan teman-teman. Karena dana itu membuka seluruh pintu kebaikan yang lain. Tidak mungkin kita punya moralitas yang baik kalau kita tidak gemar berdana. Karena ketika 10 perbuatan baik itu harus diawali dengan dana. Tuh, makanya danang datwa. Kalimatnya begitu dalam parita ya. Danang datwa itu adalah after having offered the offering. Jadi dana itu harus dilakukan. Teman-teman harus gemar berdana. Dan saya yakin teman-teman kalian yang minta di Jyotika Abhidhamma ini gemar sekali berdana. Karena itu pintu untuk membuka kebaikan ya, itu pintu untuk membuka kebaikan. Kalau teman-teman misalnya tidak pernah berbuat baik, kira-kira teman-teman bagaimana kita bisa melihat semua kebaikan yang lain kan? Kalau teman-teman nggak pernah mau berbuat baik, untuk bisa membuat semua perbuatan, untuk bisa dapat bisa melihat kebaikan kan harus dimulai dari dana. Ya. Setelah melakukan pemberian, itu adalah kalau kita bicara itu kan dana
Danang Datwa itu kalimat dalam bahasa Indonesia adalah after, setelah memberikan, misalnya setelah apa, melakukan pemberian gitu ya. Setelah melakukan pemberian. Kan ada kalimat di situ kan? Ada kalimatnya begini. Kenapa ada setelah melakukan pemberian? Kan kalau kita bicara di Patana, Romo artinya apa? Sebelumnya. Coba terjemahannya apa sih Romo kalau kita bicara Upanisaya Pacayana Pacayo terkait dengan kusala dhamma, ya, perbuatan baik yang dilakukan sebelumnya, kan begitu ya Romo ya. Jadi kalau kita ini berbuat baik, kata Sang Buddha dalam kitab komentar Upanisaya Panawaro ini adalah setelah melakukan perbuatan baik, memberikan berdana, itu harus terus diingat gitu loh, kalimatnya begitu Romo. Harus terus diingat. Ya, harus terus diingat. Karena kenapa? Karena kalau cara kusala dhamma, kan kita pernah belajar kemarin ya. Kusala dhamma ini artinya adalah kusala dhamma. Kusala dhamma itu apa? Perbuatan kusala itu perbuatan baik kan? Dhamma kebaikan ini kan gitu ya, kusala dhamma. Kalau kusala sadamasa ini apa? Dalam bahasa Pali menyebabkan munculnya, ini kan menyebabkan munculnya kusala dhamma berikutnya. Ya, jadi teman-teman ingat ya. Jadi kalau kita berbicara danang datwa ini, dana itu harus dilakukan. Dan kalau sudah dilakukan, setelah dilakukan harus terus diingat. Supaya apa? Supaya bisa menimbulkan parami atau somanasa, rasa senang. Memang agak dalam ya, kalau diingat kan bukan berarti melekat kok. Yaitu ya ada perbedaan nanti di sisi yang lain. Kita tidak sedang berbicara di sini komentar Bidamata Sangga. Ini adalah terkait dengan Upanisaya Pacayo. Pacayo adalah danang datwa. Setelah dana dilakukan, diberikan, maka harus terus direnungkan, diingat baik-baik, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua nanti terkait dengan silang samaditwa. Silang bahasa Palinya ya. Silang itu pasti meditasi. Ini kalimatnya. M-nya di bawah. Silang sama, kalimatnya samanya panjang, di tua, di pakai tua gitu. Silang sama di tua, yaitu apa? Setelah menjalankan sila, sama kan? Setelah menjalankan sila. Jadi kalau Anda teman-teman sering melaksanakan sila, sila itu terus diingat-ingat. Kalau nanti teman-teman teman-teman mungkin mengerti nih saya, karena kalau kita bicara Upanisaya Pacayo Panawaro ini terkait dengan kehidupan sehari-hari aja. Teman-teman, ada 5 Pancasila Buddhis yang mesti kita lakukan. Nih ada 5. Kita kan mengerjakan Pancasila ya. Pancasila. Besok Uposatha. Hari ini malam Uposatha. Jadi besok kita menjalankan 8 sila. Apa sih Romo bedanya Pancasila Buddhis dengan 8 sila yang kita lakukan? Ya, 5 teman-teman, tidak membunuh. Yang pertama kan panatipata, tidak membunuh. Ya, panatip tidak membunuh, gitu kan? Tidak membunuh. Terus 2, tidak mencuri, gitu kan? Tidak melakukan seksualitas. Teman-teman hafal ya, tidak mengambil barang tidak berkata bohong, gitu kan? Lalu tidak makan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Lihat, kalau kita berbicara tentang 5 Pancasila Buddhis ini lebih kepada makhluk lain. Ini kepada makhluk lain, teman-teman ya. Sementara kalau kita misalnya melatih diri untuk tidak makan minum yang setelah jam 12, sila ke-6 ya. Sila ke-6, sila ke-7, sila ke-8, lalu 75 sekia, 227 sila yang dilakukan patimokkha oleh para biku,
ini lebih kepada, bukan kepada makhluk lain, tetapi kepada diri sendiri. Tidak makan minum tidak makan setelah jam 12 kan untuk kepentingan diri sendiri. Supaya batin lebih bersabar, lebih tahan nafsu. Tidak nonton pertunjukan-pertunjukan, tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, tidak tidur di tempat yang tinggi, lalu tidak memegang uang. Itu kan kepada diri sendiri, lebih kepada 75 seknya kepada diri sendiri. Nah, jadi kalau Pancasila Buddhis lebih kepada makhluk lain. Kita tidak melakukan untuk makhluk lain. Saya tidak mencuri untuk makhluk lain. Saya tidak melakukan asusila untuk makhluk lain. Makhluk lain di sini tentu orang lain ya. Tidak berbohong untuk orang lain, untuk orang lain. Tidak makan minum menyebabkan lemahnya kesadaran buat orang lain supaya tidak dengan lemahnya kesadaran saya tidak merugikan orang lain. Jadi Pancasila Buddhis ini lebih menekankan kepada orang lain atau makhluk lain. Tapi untuk sila ke-6, ke-7, ke-8, 75 sekya, 227 sila untuk para biku, 311 untuk para bikuni, lebih ke penekanan kepada diri sendiri. Nah, sila yang sudah kita lakukan, silang samadititwa, yang kita lakukan harus terus kita ingat. Teman-teman di kelas Jotika Abhidhamma kan selalu diingatin ya oleh salah satu teman atau dua teman. Ingat lo besok Atangga Sila ya. Kenapa? Nanti kalau kita melihat Atangga Sila, kalau kita bicara lihat misalnya Uposatha Sila di Anguttara Nikaya misalnya, mereka-mereka yang rajin menjalankan Atangga Sila atau kita menjalankan Bodhisatta Sila atau kalimatnya Uposatha Sila ya, itu akan dicari oleh para dewa loh teman-teman. Para dewa menyukai mereka yang menjalankan sila. Makanya kenapa kalau kita kalimat di Aramana Upanisaya Pacayana Pacayo, kondisi ketergantungan yang kuat pada objek, salah satunya dana harus terus diingat, dilakukan, sering-sering dilakukan, sila harus terus sering-sering dilakukan, karena pasti disukai oleh para dewa. Ya, ini menjadi sebab dari kebaikan, dari aku salah, gitu ya, aku salah. Kita lanjut. Memang kalau kita membahas, teman-teman, kalau kita membahas Upanisaya Pacayana Panawaro ini terkait kepada kitab komentar, sehingga akhirnya lebih banyak bercerita pada hal-hal dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita selanjutnya lihat nih, teman-teman. Ini yang sila ya. Yang kedua adalah, yang ketiga, yang terakhir adalah upo ya. Uposatha kama. Uposatha kama. Uposatha itu apa sih teman-teman? Ada katwa di sini. Katwa. Uposatha kamang katwa. Uposatha itu apa teman-teman? Dia menjalankan ibadah gitu. Mungkin kalimatnya begitu. Menjalankan uposatha, menjalankan 8 sila kan ini kan lebih kepada diri sendiri ya. Ini kalimatnya mungkin yang lebih tepat adalah setelah memenuhi tugas gitu ya. Setelah memenuhi tugas, kalimat bahasa Indonesianya ibadah ya. Kita beribadah ya. Beribadat. Ya, ini kan terjemahannya kan agak susah ya. Uposatha itu kan lebih kepada menahan diri untuk makhluk lain dan juga diri sendiri. Jadi objeknya dia menurut Kusala Dhamma dalam kitab komentar Upanisaya Pacayo atau dikenal sebagai Panawaro, maka ada 3 poin untuk objek itu ya teman-teman, terkait dengan objek ya. Karena kita berbicara di situ. Nah, teman-teman nanti akan mengerti bahwa yang disebut dengan Aramana ini ya, kita sedang bicara ini kan namanya Aramanupanisaya Pacayo ya. Ini adalah objeknya bisa dana, bisa sila, bisa uposatha gitu. Ya. Bisa apa lagi ya teman-teman ya? Ini kalau saya ini kategorinya saya skip sampai sini. Ada kategori berikutnya karena terkait dengan kebaikan. Misalnya kalimat di sini dalam bahasa Pali pube. Ada kalimat berikutnya ya. Pube itu apa teman-teman? Masa lalu ya.
Ube sucinani. Sucinani. Ube sucinani. Hanya panjang. Sucinani gitu ya. Ini N-nya di sini ada titik. Ube itu adalah tindakan yang dilakukan dengan baik sebelumnya. Ya, suci ini kan baik, murni. Ube itu masa lalu. Ya. Tindakan yang telah dilakukan gitu ya, yang telah dilakukan dengan baik sebelumnya. Jadi teman-teman harus ngerti kalau ada selain dana, selain sila, selain uposatha, misalnya kita ada perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Entah itu kita misalnya function, entah itu kita misalnya meditasi, entah kita itu mungkin berbagi. Itu kalau sudah perbuatan baik yang sudah kita lakukan sebelumnya itu harus terus kita lakukan. Kita harus mengingat sebelum kita lakukan. Ya, teman-teman sekalian, supaya apa? Yang kita lihat supaya jadi kebaikan-kebaikan berikutnya kan gitu ya. Terus ada lagi pointer kalau kita bicara objek ya. Ada lagi saya ganti supaya misalnya jana palinya gini. Jadi ini palitanya diingat ini ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi nih 5 ya. Yang kelima itu adalah jana. Kalau kita bicara jana tahu kan? Berarti jana apa kalimatnya? Uta hitwa. Ya. Jana uta hitwa. Janang gitu kalimatnya. Apa itu bahasa palingnya? Nah, ini kan bahasa palingnya kan ini ya. Jana uta hitwa jana. Apa itu? Tentu setelah keluar dari jana gitu ya. Setelah keluar dari jana atau memasuki jana, kalau kita sudah masuk jana atau keluar dari jana, apa yang harus kita ingat teman-teman? Kita harus mengingat tuh kapan kita masuk jana, kapan kita keluar jana, itu harus kita terus ingat supaya nanti pada saat masuk jana lagi lebih mudah ya. Karena ingat ya, kalau kita bicara di Citawiti nanti proses pencapaian jana itu kan nggak bisa terekam dalam tadaramana ya. Kita lihat dari sisi Anantara Upanisayanya ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi, ini masih banyak nih. Mau ini kita bicaranya banyak ya. Selanjutnya kita bicara misalnya yang berikutnya bahasa palingnya seka. Seka itu teman-teman tahu. Seka itu berarti orang yang mencapai Sotapati Magga, Pala, Sakadagami Magga Pala, Anagami Magga Pala. Itu seka pegala ya. Seka, Gota Butang, Gotra ya. Sorry, seka, Gotra, GOT ya, Gotrabung gitu ya. Seka Gotrabung. Seka Gotrabung ini kalimat berikutnya ya teman-teman. Seka Gotrabung. M-nya pakai titik ya. Seka Gotrabung itu kalimatnya adalah menjadi seka melalui perubahan silsilah Gotrabu. Gotrabu kan ini kan namanya ke Gotrabu sebenarnya, tapi jadi Gotrabung. Jadi diperpendek dalam bahasa Pali ya. Jadi untuk menjadi pergantian silsilah yang untuk menjadi seka, menjadi Sakadagami, Anagami gitu kan. Lalu baik itu Maggapala, maka harus melalui pergantian silsilah. Penggantian silsilah. Nanti belajar ya di Anantara Pacayana Pacaya ya. Itu termasuk kusala juga teman-teman ya, termasuk kusala ya. Nah, selanjutnya nanti
Satu lagi ya. Satu lagi saya pindahin ke sini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, saya pindahin ke sini. Jadi tolong teman-teman yang nulis di sana, monggo ya. Jadi kalimatnya ini ya 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalimat dengan objek ada 7 ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah wodana itu pemurnian ya. Wodana itu pemurnian. Pemurnian itu pemurnian. Nanti teman-teman akan tahu nih kalau orang misalnya mencapai kesucian dari Putujana ke Sotapati Maga kan buat Rabu pergantian silsilah. Tapi kalau dari seorang Sotapana ke Anagami, ke Sakadagami, Sakadagami ke Anagami, Anagami ke Arahat, itu memerlukan wodana, pemurnian. Karena batin dia sudah masuk ke keluarga si Lokutara. Ntar saya jelasin ya, teman-teman ya. Ini tulis dulu ya. Wodanang ya. Ini yang ke-7, yang ke-8 terakhir. Yang ke-8 yang terakhir adalah Seka Magauta. Utahawit ini. Utahahitwa. Utahahitwa. Ya, apa itu Sekang Maga Utahawitwa? Yaitu apa ya, teman yang masih berlatih, kalimatnya begitu ya, yang masih berlatih keluar dari maga. Kan maga nih ya. Dari maga atau dari sang jala. Tuh. Jadi teman-teman itu kategori kalau dalam Upanisaya Pacayana Pacayo dari Panhawaro. Panhawaro itu adalah kitab komentar gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau di kitab komentar dijelasin jadi panjang tuh kalau objeknya arah mana. Sementara kalau kemarin kita belajar di paritanya Patana kan nggak sepanjang ini. Tapi ini dijelaskan. Jadi objek-objek kebaikan itu apa saja sih? Objek-objek kebajikan itu yang menjadi sebab itu yang harus terus diingat sebelumnya adalah dana, sila, lalu posata, lalu perbuatan baik yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu pencapaian keluar masuknya jana, lalu penggantian silsilah menjadi seka, menjadi Arya Pugala, lalu ada pemurnian, lalu terakhir adalah pencapaian maga. Ya, itu termasuk dalam kusala damu atau kusala dhamma. Nah, itu semua teman-teman nanti akan kita lihat di akibatnya, gitu kan? Teman-teman kan harus tahu ini akibatnya di mana nih, gitu ya, teman-teman ya. Tentu akibatnya teman-teman akan tahu kalau kita berbicara akibat terkait misalnya sampai di uposata nih ya, atau sampai di pube lah, sampai sini nih ya teman-teman ya. Kalau sampai di sini nih, terkait dengan sampai di sini nih, dari misalnya Danang Datwa, Silang Samaditwa, Uposata Kamanang Katwa, lalu Pube Suci Nani, ya, sampai 4 poin itu, maka akibatnya atau dikenal sebagai pacu panyadamanya adalah tang. Kalimatnya adalah tang, garung, katwa. Tanggarung katwa paca. Paca wekanti. Panca wekanti. Wekati. Ya. Tanggarung katwa panca wekanti. Apa itu?
kalimat dalam bahasa Indonesianya, pada kebajikan-kebajikan ini kebajikan-kebajikan ini adalah ini nih. 1, 2, 3, 4 tentu ya, sampai sini ya. Sampai sini nih. Ya, sampai nomor 4 aja ya. Pada kebajikan-kebajikan ini seseorang menghargai dan mengingat, gitu kata Sang Buddha, dan mengingat atau meninjau ulang, meninjau kembali, atau mengingat itu merenungkan kembali ya, meninjauannya ya, mengingat atau kalau ini kalimat Malaysia nggak salah ya, mengingat, menghargai dan mengingatnya. Saya lebih pas begini ya. Tuh, bayangin teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya, kalau kita sudah belajar Patthana ini, terdapat dalam kitab komentarnya adalah Panawaro, jelas sekali bahwa dana yang kita lakukan, sila yang kita lakukan, uposatha yang kita lakukan, perbuatan baik lainnya yang sudah kita lakukan, menjadi akibatnya harus bagaimana? Tanggaru katwa pacak wekati. Yaitu apa itu? Pada kebajikan-kebajikan ini, yaitu dana, sila, uposatha, dan kubesacani, kebajikan ini harus seseorang untuk menghargai. Jadi kalau gitu sekarang teman-teman jangan remehkan perbuatan baik walaupun kecil. Kalimatnya begitu. Saya mah dananya sedikit, malu, nggak usah disebutin, nggak boleh, itu udah mana kesombongan. Karena dana itu perbuatan baik yang kita lakukan. Kenapa kita sering kolek gitu ya? Kita sering kolek, ayo kita mau dana lagi patungan, supaya nggak pernah merasa ada yang kecil dan nggak pernah ada yang merasa besar. Ya, supaya teman-teman nanti tahu bahwa kita sertakan. Karena moto kita ini kan, saya selalu memiliki moto, sertakan saya dalam melakukan kebajikan. Ya, kalau kita dalam satu keluarga harus berpikir begitu, sertakan saya dalam melakukan kebaikan. Supaya apa? Karena kan kita sudah berkumpul menjadi satu karma bandu, berhubungan karma. Ya mau nggak mau kita harus sertakan semua anak-anak kita, istri kita, suami kita, untuk bisa melakukan kebaikan. Tanggaru katwa pacawe kati. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, baik itu dana, sila, uposatha, dan perbuatan-perbuatan lain baik lainnya, harus terus diulang. Harus terus dihargai, harus terus diingat. Nah, saya yakin teman-teman sudah bisa melakukan ini ya. Lalu untuk dari nomor 5, ini dari nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, untuk kasus kasus akibat atau pacu panyadamanya, bahasa palingnya gini. Ya, sekali lagi ya, saya kasih tahu sama teman-teman, untuk jana uta hitwa, lalu seka gotrabung, Wodanang, Sekamaga Wuta Hitwa, maka kondisi yang disebut akibat pacayo panyadamanya dalam bahasa Pali namanya garung. Garung gitu ya. Khatwa, garung khatwa, paca sama nih. Paca, wekati. Apa itu? Mereka menghargai, mereka mengingat, mereka di sini adalah orang-orang yang mencapai jana. Mereka di sini adalah orang-orang yang mencapai sotapati maga. Ini kan orang yang mencapai jana, orang yang mencapai sotapati maga pala, sakadagami maga pala, anagami maga pala. Ini pemurnian menjadi peningkatan kemurnian, dan seka orang-orang yang mencapai keluar dari pencapaian maga. Itu adalah garung katwa pacawe kati. Apa itu? Mereka menghargai. Tuh. Mereka menghargai dan mengingatnya kembali. Dan mengingat. Jadi teman-teman ya, dari sini kita bisa tahu nih, dari kitab komentar ya. Dari kitab komentar kita bisa tahu bahwa kalau kita bicara kusala ke kusala ya, nah, kusala ke kusala itu adalah kusalo damo ke kusala sadamasa. Dalam kitab komentar itu, maka semua perbuatan, kalau kemarin kan kalau kita bicara
Kusala Damanang itu kan terkait dengan maha kusala ya, maha kusala. Tapi kalau di sini udah lebih rinci, yaitu maha kusala itu apa saja sih gitu ya. Dan ternyata kalau di akibat, akibatnya bagaimana? Akibatnya dilihat adalah harus diingat, harus terus diingat, harus terus dihargai perbuatan baik ini. Jadi makanya kenapa kadang sekarang terdokumentasi dengan baik ya. Kita moto misalnya perbuatan baik itu bukan untuk kita upload hanya untuk sombongkan diri, mungkin kita simpan di dalam handphone kita supaya pada saat kita instan kita lihat, oh ternyata kita pernah melakukan dana bersama misalnya, entah itu berdana putih, berdana makanan dan sebagainya ya, seperti itu. Nah itu dari sisi aramani ini dari sisi ini ya. Kita baru ngomong satu nih, dari kusala dhamma dari sisi aramana nih. Aramana itu objek kondisi ketergantungan yang kuat pada objek. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita kayaknya kelarnya hanya satu nih Romo nih ya. Hanya kusala dhamma, kusala dhamma ke kusala dhamma doang nih Romo. Ya, nggak apa-apa ya Romo ya. Kusala dhamma ke kusala dhamma ya. Karena ini baru satu nih. Sekarang jamnya udah terus berputar. Masih panjang Romo. Masih panjang ya. Bapak ya Romo ya. Karena ini nggak ada nih. Ya kita sekarang kita kan ngomong nomor satu kan. Masih ada dua lagi ya, 2 pointer apa nih? Satu kan aramana. Yang keduanya apa? Masih ingat yang keduanya? Anantaru panisaya ya. Ya, kita kayak yang nomor 2 sekarang kita bahasnya ya. Ini saya coba hapus ya, teman-teman. Hapus atau dihapus biasa aja ya. Takut teman-teman nanti susah ya. Yang ini udah ya, anggapnya selar ya. Udah tahu ya soalnya ya, teman ya. Nah, sekarang yang kedua kita ngomong. Mungkin selama saya hapus ada yang mau tanya? Teman-teman? Devi, saya persilakan. Oke, baik. Aku on cam dulu. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu, teman-teman, Romo Ramani, apakah ada yang ingin bertanya? Sembari kita menunggu Romo Ruby menghapus papan tulisnya. Oke. Ya, tentu David, ini satu lagi saya lupa. Ya, ini sama ya. Berdasar kalau kita bicara Upanisaya Pacana Pacayo tentu berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat ya. Ini berdasarkan kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Oke, itu saja tadi. Lanjut, ada yang mau tanya mungkin. Karena kita akan bahas nomor 2 nih. Sebelum kita bahas nomor 2, silakan. Ada yang masih mau bertanya? Tidak ada, lanjut ya. Sepertinya belum. Ya, silakan dilanjutkan Romo. Yang nomor 2 adalah disebut Anantaru, gitu kan? Anantaru panisaya. Ya, apa itu? Tentu teman-teman tahu. Anantaru panisaya ini harus kalau kita bicara Anantaru panisaya pacayo terkait dengan apa? Masih ingat? Dengan witi. Kita belajar bulatan. Ya, kalau Anantaru panisaya pasti harus belajarnya bulatan. Anantara pacayo juga sama, harus dengan bulatan. Karena dia yang dilihat adalah proses tanpa jeda. Karena proses tanpa jeda kan harus dilihatnya adalah proses witinya gitu ya. Di Anantaru panisaya pacayo tentu ini adalah kondisi apa teman-teman, kondisi ketergantungan yang terhadap rangkaian ya. Kondisi ketergantungan yang kuat pada rangkaian. Gitu ya. Pada rangkaian. Kalimatnya hampir sama nih teman-teman. Ya. Terkait dengan purima gitu ya. Kusala kanku, bedanya gini, kusala kanda. Nah, gitu dia. Purima kusala kanda.
Kanda itu ada 5 agregat ya, ada 5 agregat atau 5 kanda. Masih ingat? Ada kalau kita bicara kusala kanda ya. Kusala kanda berarti ada 5 agregat. 5 agregat itu teman-teman saya gambar di sini ya. Kan kita tahu ya, ada pancakanda ya. Pancakanda itu adalah kelompok, kumpulan, massa, agregat. Ya kan ada kumpulan massa, kumpulan waktu, maka bisa saja 11 dalam kitab kitab Abhidhamma kan ada 11 ya. Kita pernah bicara kemarin internal, eksternal, jauh, dekat. Kan kayak gitu kan, perasaan itu bisa muncul karena 11 alasan kan. 11 karena masa lalu, masa yang akan datang gitu kan. Terus karena jauh, dekat, tinggi, besar dan sebagainya, ada 11 nih ya. Nah, kanda ini kan dibagi 2. Ada rupa kanda, ada nama kanda, gitu kan? Nama kanda. Nah, teman-teman, karena kita sedang berbicara tentang pancakanda, maka yang melakukan perbuatan di sini, kalau dalam kitab komentar yang disebut Panawaro, Upanisaya Panawaro ini, maka kurima kusala kanda. Jadi perasaan yang baik, persepsi yang baik, kesadaran yang baik. Jadi ini adalah kalau kita kayak agregat ya atau kanda. Terus ya kusala kan agregat gitu ya. Agregat kebaikan yang sebelumnya. Apa sih agregat kebaikan yang sebelumnya itu, teman-teman? Nanti teman-teman lihat begini nih, masih ingat nggak? Kita bicara di proses witi ya sekarang ya. Kita bicara di proses witi. Teman-teman tolong lihat di proses witi. Nah, kita sedang bicara witi kan di sini kan. Witi adalah proses jalannya ke kesadaran. Proses jalannya kesadaran. Karena kita sedang bicara agregat itu berarti ada pancakanda kan. Anggap saja kita ambil yang rupa kandanya ya. Rupa kanda itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada tubuh. Ya, anggap sekarang pintunya pintu mata yang kita ambil. Sampelnya ya. Kita bicara sampel nih. Sampelnya adalah misalnya di pintu kesadaran mata. Caku winyana. Gitu kan, di caku winyana teman-teman. Kalau kita bicara pintu kesadaran caku winyana, maka kita harus menggunakan gambar ya. Ini ada Atita Bawangga kan, begini kan di sini. Lalu ada Bawangga Calana, ada Bawangga Pacita Penggal ya. Lalu ada yang disebut Pancadwara Wajana, fungsional ya. Lalu ada Caku Winyana kan. Nih Caku Winyana yang warna hijau. Lebih berat, saya lebih terangin ya. Caku winyana saya terangin nih ya, karena kita sedang bicara caku winyana nih. Ya, lalu ada sampaticana menerima, santirana memeriksa, lalu ada kesadaran memutuskan wotapana. Nah, fungsional dia ya. Nah, kita lihat nih, kita sedang ngomongin apa nih? Kita sedang ngomongin apa? Kusalo, kita sedang ngomongin apa? Kusala kanda. Berarti jawananya harus apa? Biru kan? Jadi jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7. Itu kita penggal ya. Dan pasti tersimpan dalam tadaramana kan? Tersimpan dalam tadaramana. Teman-teman lihat ya. Kalau kita bicara kanda, pancakanda, kita ambil sederhana, kita sedang bicaranya kanda ini di rupa ya, di rupa. Rupa tentu di bagian mata ya. Salah satu contoh aja. Mana ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara kusala ke kusala, kita sedang ngomongin kusala ke kusala kan? Maka tentu yang bisa menjadi sebab ini kan begini, yang kita sekarang bicara yang birunya nih ya, saya kan bicara biru. Saya bicara biru, saya besarin ke sini.
biru pertama ini biru pertama ini, dia jadi apa? Pacaya dhamma, sebab. Gitu kan? Jadi sebab kan? Berakibat di mana? Di sini kan? Ini jadi akibat. Atau dikenal sebagai pacaya dhamma. Tapi ini akibat menjadi sebab yang baru. Dia bisa menjadi akibat, tapi juga jadi sebab. Sebab buat apa? Buat menjadi akibat di sini. Ini menjadi sebab yang baru buat akibat di sini. Ini menjadi sebab yang baru buat akibat di sini. Ini bisa menjadi sebab yang baru buat menjadi akibat di sini. Ini menjadi sebab yang baru untuk menjadi akibat di sini. Akibat. Tapi dia hanya sampai akibat doang. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadi sebab baru. Kenapa? Karena sebab barunya sudah abhyakata nih, hijau. Nah, ya, jadi yang bisa menjadi pacaya panyadama dan adalah yang dari jawana 2 sampai jawana 6. Begitu. Tapi kita kalau bicara jawana. Tapi maksud yang ini adalah kalimat di sini kusala dhamma apalah kalau ketekrasan mata agregat kebaikan yang sebelumnya gitu ya. Di kebaikan yang sebelumnya itu harus terus diingat. Harus terus dirasakan, terus diulang-ulang. Maksudnya begitu sih kalimatnya ya. Teman-teman karena terkait dengan situ ya. Jadi purima kusala kanda. Ya, jadi kita persuiti. Sekarang yang ini yang pertama. Terkait dengan sini ya, ini yang pertama ya. Terkait yang nomor 2 ini yang pertama. Yang nomor 3, teman-teman, nomor 2 ya, adalah anuloma. Anuloma. Kalau kita bicara anuloma, teman-teman sekalian, maka pintunya bukan pintu panca indria, bukan caku winyana lagi. Kita harus ganti. Ya, kita harus ganti. Ini karena witinya. Ini kalau kita bicara anuloma, berarti pencapaian jana dia. Jadinya adalah apanawiti dia di sini. Apanawiti. Kalau kita bicara apanawiti, maka prosesnya pasti pintu-pintu batin, mano. Dwara. Tapi tidak berlaku 12 gerbong. Tetap berlakunya adalah ya bawangga calana, bawangga paceda. Terus saya penggal pakai warna hitam. Baru apa? Mano. Karena pintu batin kan? Karena pintu batin jadi mano. Mano dwara. Mano dwara. Ya. Saya penggal lagi. Pakai warna hitam. Ya. Lalu, karena dia melakukan meditasi apanawiti, kita mulai dari parikama deh. Jangan dari upacara ya. Karena kan kita anggap semua mulai dari awal ya. Maka saya pakai merah, biru. Karena kan kusala dia. Ya, parikama kan kusala. Ya, saya pakai biru. Ini adalah parikama. Lalu upacara. Ini dia. Saya pakai biru yang lebih terang, yang kering. Ini anuloma. Tuh. Ini yang disebut sebagai, kita sedang bicara anuloma kan? Ini adalah anuloma. Anuloma. Anuloma di sini adalah bergerak maju terus, menyesuaikan. Jadi kalau sudah mencapai suku pacaran, dia menyesuaikan, otomatis menyesuaikan. Anuloma di sini adalah kalimatnya menyesuaikan. Menyesuaikan. Menyesuaikan dia, teman-teman sekalian. Ya. Nah, karena dia menyesuaikan, nanti baru jadi apa? Timbul apa, teman-teman? Timbul pergantian silsilah kan di sini kan? Pergantian silsilah. Timbul namanya Gotrabu, baru jana 1. Jana, lalu lari lagi ke bawangga nanti. Gantung ya jananya berapa ya, nanti bawangga begitu ya. Jadi di sini nih teman-teman adalah anuloma nih.
Anuloma. Jadi ini termasuk dalam kategori biru. Biru itu apa? Kusala, gitu ya. Teman-teman sampai situ dipahami ya, kita sudah bahas. Memang untuk belajar Upanisaya Pacayana Pacayo terkait dengan Panhawaro, kita harus juga hafal Upanisaya yang sebelumnya. Kalau Upanisaya yang sebelumnya tidak hafal, nanti teman-teman jadi kayak ya. Karena ini adalah penambahan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Lalu yang berikutnya teman-teman adalah anuloma penyesuaian, ya. Nanti anuloma saya harus potong dulu nih teman-teman ya, karena teman-teman harus tahu nih, karena ini ada anulomanya ada 2 nih ya. Kalau gitu begini, saya tarik garis aja ya, biar teman-teman, karena kan nanti ini kan beda sekali akibatnya ya, saya tarik garis. Tunggu sebentar ya. Nih, gini maksudnya. Saya tariknya begini, teman-teman. Biar teman-teman ini agak susah memang saya lupa. Ini ya teman-teman ya. Purima puslima kusala kanda, agregat kebaikan yang sebelumnya ini berakibat tentu ya. Gitu ya teman-teman ya, berakibat kan dia. Berakibatnya jadi apa teman-teman? Yang ini akibatnya jadi yang ini nih ya, yang nomor 1 ini akibatnya adalah pacimanang gitu ya. Pacimanang kusalanang kandanang kusalanang kandanang gitu. Pacimanang kusalanang kandanang. Apa itu? Terkait dengan menyebabkan gitu ya. Menyebabkan munculnya agregat kusala berikutnya. Agregat gitu ya. Agregat kusala berikutnya. Nah, tadi gambar yang tadi tuh ya, yang saya gambar 7 bulatan tadi, kusala dhamma ya. Yang ini sekarang anuloma yang ini adalah ini tadi ya, ini dia. Akibatnya di mana? Akibatnya menjadi apa dia? Saya hapus. Yang ini nih, anuloma yang ini berakibat di sini, yaitu menjadi gotrabusa. Jadi gotrabusa. Busanya 2. Gotrabusa ya. Apa itu gotrabusa? Gotrabusa adalah perubahan silsilah. Perubahan silsilah. Jadi ingat ya, dari anuloma kan jadi apa ini? Di gotrabu kan di sini ya. Kalau ini jana, berarti kan jana kan ya. Anggaplah jana 1 ya. Anggap jana 1 nih. Ini jadi jana 1. Ini jana pertama ya. Jana 1, jana pertama. Kalau ini jana pertama, sebelumnya kan dia bukan jana, sebelumnya kan berarti dia keluarga siapa? Ini kan kalau jana pertama kan udah masuk ke keluarga Mahagata kan? Dia ke keluarga Mahagata. Sebelumnya dia keluarga siapa? Ini. Sebelumnya dia keluarga apa? Keluarga Kamawacara. Tuh. Sebelumnya Kamawacara, sampai di sini dia masih Kamawacara sampai anuloma. Setelah sampai gotrabu, perpindahan silsilah, dia sudah pindah keluarga, sudah mencapai jana pertama, dia sudah pindah keluarga Mahagata. Ini contohnya begini. Ya, saya kasih teman-teman pahami gambar kita. Di sini kan kalau kita kemarin belajar kan begini. Untuk bisa mencapai jana kan ini perbuatan baiknya kan. 4 nyana sampai yutang kan. Kemarin kalau kita bicara di paritanya ya.
Tapi karena sekarang kita sedang bicara di kitab komentarnya, yang kita lihat bukanlah 4 nyana sampai yutang gitu loh ya. Memang ini dasarnya gitu, ini dasarnya ya, 4 nyana sampai yutang ini. Ya. Tapi 4 nyana sampai yutang ini adalah keluarga siapa? Keluarga kama wacara dia. Orang, karena kita sedang bicara anantara upanisaya, kita bicara proses witinya. Ya, kita bicara proses witinya ya teman-teman ya. Kesadarannya ini, tapi pada saat proses witinya adalah sampai anuloma masih masih di sini kesadarannya. Sampai anuloma masih di sini kesadaran. Setelah gotrabu sampai jana pertama ini jadinya. Nah, ini kan jana pertama nih, lihat nih. Ini kan jana pertama ya, pertama jana kan, ini jana pertama ya. Nah, karena ini jana pertama, dia ada di keluarga apa nih? Keluarga Mahagata. Karena dia keluarga Mahagata, berarti dia sudah pindah keluarga nih. Dari udah pindah kamar. Ini kan kamarnya kan kita batasi kan. Ini kamarnya kamar kama wacara. Atau saya bilangnya keluarga lah ya. Ini keluarganya kama wacara. Ini adalah keluarganya keluarga Mahagata. Ini keluarganya keluarga Lokutara. Nah, kita lihat. Untuk bisa mencapai jana 1 sebagai akibat, sebabnya ini. Nah, karena kita sedang belajar Anantarupanisaya, yang dilihat adalah proses jalan kesadarannya. Nah, proses jalan kesadarannya gini jadinya. Ya. Proses kesadarannya gini, teman-teman. Ini sini dia, ya. Dari ati bawangga calana, bawangga paceda, mano duara wajana, parikama upacara anuloma. Tuh. Anuloma dia masih di sini, keluarga kama wacara. Gotrabu, ini kan Gotrabu nih. Yang sedang kita bicarakan ini kan Gotrabu kan? Gotrabu kan? Nah, Gotrabu ini dia udah perubahan silsilah. Silsilah dari keluarga kama wacara ke keluarga Mahagata. Ya. Yang kedua, teman-teman. Nanti teman-teman baru ketemu. Nanti teman-teman akan belajar ini sama saya di bab 4. Nanti kan ya di bab 4 tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua masih hidup ya. Nah, teman-teman lihat nih ya, tapi di penghujung, di pertengahan tahun sepertinya. Ya. Nah, teman-teman sekarang kita lihat ya. Gitu ya. Yang berikutnya teman-teman adalah anuloma juga nih. Diganti lain, ini anuloma juga ya. Sama nih anuloma. Anuloma. Kalimatnya pakai M. Ini sama penyesuaian juga. Menyesuaikan. Nah, tapi saya ganti tulisannya biar lebih. Tapi dia akibatnya enggak ke Gotrabu, tapi akibatnya ke yang ini ya. Ini kan ini nih. Yang ini kan ini ya. Nih. Yang ini akibatnya jadi apa? Bukan jadi Gotrabu, tapi jadi apa? Jadi wodana. Nah, kalimatnya adalah wodanasa. Ya, wodanasa itu adalah kemurnian gitu ya. Kemurnian. Ini dari mana kalau ini teman-teman? Ini kan berarti yang ini teman-teman harus dari sama nih, dari pintu apa? Kalau kita sedang bicara anantara harus proses witi, maka sama proses kesadaran gini. Oke, pintu batin ya. Ini adalah bawangga paceda, bawangga calana, bawangga paceda, penggal. Lalu ada mano duara wajana. Gitu kan? Nah, saya penggal lagi nih ya. Karena begitu ya pintu batin kan. Pakai biru nih sekarang saya, karena kan perbuatan baik dulu nih. Kan kusala dulu nih kan, kusala kan? Ya.
Dari sini ke mana? Ke parikama. Dari parikama ke upacara. Ya. Dari upacara ke mana? Ke anuloma. Dari anuloma enggak ke gotrabu tapi ke wodana. Saya ganti pakai biru di sini. Kecil biru. Ini adalah wodana, pemurnian. Siapa yang melakukan ini biasanya? Dari seorang sotapati ke sakadagami. Dari sakadagami ke anagami. Dari anagami ke arahat. Tuh. Jadi ini teman-teman, jadi ini pintunya adalah pintu orang-orang yang sudah mencapai sekia, gitu ya. Karena dia sudah mencapai sekia, maka dia tetap untuk bisa supaya dia bisa naik level dari sotapati ke anagami, walaupun pada prinsipnya kalau orang sudah masuk pemenang arus itu pasti bisa mencapai anagami minimal 7 kali kelahiran, tetapi dia sudah anuloma. Anuloma itu sudah menyesuaikan. Orang yang sudah mencapai sotapati itu secara otomatis hidupnya sudah sesuai dengan sila, sesuai dengan kemurnian batin, sesuai dengan vipassana. Jadi udah nggak bakal belok. Kalau kita kan masih putu jana masih belok-belok. Nah, karena dia sudah menyesuaikan, pasti udah terus maju dia anuloma, terus maju untuk bisa meraih minimal sekali, 5 kali atau 7 kali lagi lahir pasti sakadagami. Ya, dan dari sakadagami pasti lahir lagi bisa menjadi anagami. Anagami bisa menjadi arhat. Pasti orang, makanya kenapa ketika ada orang, apa tujuan akhir umat Buddha? Mencapai nibbana. Tidak usah. Kalau saya mencapai sotapati magapala saja cukup. Kenapa? Karena kalau kita sudah mencapai sotapati magapala, pasti endingnya adalah pencapaian arahat. Ya, mungkin masing-masing orang punya tujuan yang berbeda-beda ya tentu. Tapi kalau kita setelah belajar Abhidhamma, kita tahu sekarang yang paling penting target utama adalah mencapai sotapati. Sotapatinya tentu maga dan pala. Ya. Nah, ini adalah yang disebut wodana. Jadi ini adalah parikama, upacara, anuloma, bukan gotrabu lagi, tapi dia adalah wodana. Wodana di situ. Nah, dia siapa yang melakukan ini? Lihat, ini kan perbuatan baik nih. Ini kan baik. Wodananya juga baik. Gitu. Baru nanti di sini adalah maga. Baru maga, baru nanti palanya jadi hijau. Jadi pala. Jadi pal. Nanti ketemu ya sama saya di bab 4 ya teman-teman ya. Ini baru bocoran aja. Ya teman-teman yang nanti bisa ikut terus bab 4 nanti kita akan belajar proses pencapaian arahat, proses pencapaian anagami, sakadagami, proses kesadarannya seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas seperti itu. Jadi ini sebabnya adalah kusala anuloma, akibatnya tapi adalah wodana. Jadi ini bisa kalau yang wodana seperti ini kesadaran ya. Kita selesaikan dulu sampai ke Anantara ya. Mungkin besok baru ke Pakatu Panisaya ya, mungkin nggak keburu ya. Memuarti ya. Oke. Ya, baik. Karena saya punya waktunya dapat menyalahkan. Karena sekarang ada wasit, susah kalau ada wasit ya. Kemarin masih nggak ada wasit, masih berani ya. Sekarang udah nggak ada wasit, saya nggak berani. Ya, sekarang kita lihat nih. Yang berikutnya adalah gotrabu sekarang ya. Gotrabu. Gotrabu itu adalah perubahan silsilah. Perubahan silsilah. Ya. Dia kemana larinya? Ke maga. Kalau ke maga atau memasuki
ke jalan kesucian ya, ke jalan kesucian. Ini diraih oleh siapa? Oleh seorang putu jana, manusia biasa ke Sotapati. Nah, Sotapati, gimana proses witinya? Nih ya, kalau seseorang yang mencapai kesucian, ini prosesnya dia menggunakan objek yang namanya Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Objek ini tentu adalah objek vipassana yang kita pelajari, yaitu merenungkan tentang cita-cita rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta, sebagai upada titi bangga. Setelah itu, dari pintu mana dia dapatnya? Dari pintu batin. Renungannya dari pintu batin yang secara terus-menerus. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, setelah terus-menerus, Anda bisa memasuki yang namanya parikama. Tuh, dari parikama masuk ke upacara samadhi, lalu masuk mencapai anuloma. Dari anuloma Anda gotrabu. Nih, ini gotrabu nih. Yang kita sedang pelajari gotrabu. Langsung dari gotrabu ke maga. Maga di sini adalah maganya Sotapati. Baru nanti pala. Pala bisa berkali-kali. Nanti lari ke bawangga. Tuh. Jadi untuk gotrabu ya, terkait kusala dhamma, gotrabu ke maga ini adalah terkait orang putu jana. Kan masih biasa nih. Dari sini sampai gotrabu di sini, ini orang masih seorang kamawacara saja dia, orang biasa nih. Tapi sudah dari sini ke sini udah pindah keluarga. Ini pindah keluarganya, mohon maaf saya minum dulu ya. Yang ini teman-teman, yang ini pindah keluarganya, dari keluarganya langsung loncat nih. Nih, saya pakai ini. Saya pakai ini teman-teman. Maaf, saya pakai nih teman-teman nih ya. Dari sini nih teman-teman nih. Anda meditasi nih, Anda meditasi Anda pakai vipassana ya, meditasinya objeknya ya di sini nih. Pakai salah satu dari 4 ini, dari yang wipaka yang disebut nyana sampayutang, yang 4 ini. Pada saat Anda meditasi vipassana, di sini nih Anda 1, 2, 3, 4 ya. Anda adalah seorang putu jana karena Anda menggunakan kesadarannya kamawacara. Ya. Kalau Anda ingin mencapai arahat, Anda bisa loncat, nggak perlu ke Mahagata. Anda langsung loncat dari keluarga kamawacara ke Sotapati maga, Sotapati pala secara otomatis. Maga dulu yang diraih. Karena kalau sudah maga, secara otomatis dia langsung pala. Nggak mungkin maga ada jeda. Nah, kita sedang bicara anantarupanisaya. Kondisi keadaan yang sangat kuat tanpa jeda. Nah, kita lihat di sini, pada saat Anda sedang duduk meditasi vipassana, mengamati cita-cita rupa sebagai upada titi bangga muncul berlangsung lenyap, yang Anda pakai, yang Anda butuhkan adalah yang ini, yang nyana sampayuta. Ya. Anda mengalami parikama. Ya, Anda pakai pintu batin, Anda mengalami parikama, upacara samadhi, mengamati tubuh sebagai Mahabhuta 4, terus Anda masuk ke upacara samadhi, Anda melihat tubuh sebagai hanya kalapa saja. Lalu Anda masuk ke anuloma, ya, Anda masuk ke anuloma, Anda sudah melihat partikel-partikel terkecil dari rupa sebagai awiniboga rupa 8 saja. Lalu Anda masuk ke gotrabu, Anda sudah bisa melihat tubuh hanya sebagai upada titi bangga. Kalapa itu hanya upada titi bangga, Anda langsung mencapai maga. Oh, pindah. Sudah bisa melihat tubuh sebagai kalapa dan kalapanya hanya upada titi bangga, Anda sudah bisa masuk ke pemenang arus menjadi maga. Ya, kalau Anda sudah pindah ke maga, Anda sudah pindah keluarga, dari keluarga kamawacara ke keluarga lokutara. Tuh, ya.
ke keluarga Gokutara, tapi perpindahannya dari Maga, dari Gotrabu ke Maga. Enggak ke Jana dia. Anda naik levelnya banyak dari situ. Bisa. Bisa, teman-teman. Ya. Nah, jadi tapi meditasinya harus vipassana. Ketika Anda bisa melihat tubuh sebagai kalapa-kalapa, Anda bisa melihat tubuh sebagai partikel terkecil dari awini boga rupa 8. Dan dari kan kalau Anda bisa melihat tubuh sebagai awini boga rupa 8, kan Anda sudah melihat tubuh sebagai kalapa. Kalau Anda sudah bisa melihat tubuh sebagai kalapa, tapi kalapanya Anda lihat Anda amati sebagai upada titi bangga, muncul berlangsung lenyap atau anicca dukkha dan anatta, Anda sudah pindah keluarga dari seorang keluarga kama wacara ke keluarga lokutara, mencapai maga. Kalau Anda sudah mencapai maga sotapati maga, maka secara otomatis Anda akan langsung pindah ke tanpa jeda, langsung ke sotapati pala. Langsung sotapati pala ya, teman-teman ya. Nggak mungkin dia jedahnya. Tapi jadi makanya kenapa saya mengatakan bahwa semua yang namanya maga, saya ulang tadi, saya perlu tahu. Kesadaran sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, arahat maga, dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita nanti, hanya sekali kesadaran ini muncul. Hanya sekali kesadaran ini muncul. Kalau semua kesadaran yang lain bisa berkali ribuan, jutaan, triliunan kali. Pala saja bisa jutaan kali, tergantung kelahiran Anda yang begitu banyak. Tapi untuk momen ini, sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, arahata maga, sekali dalam seumur hidup. Nggak bisa 2-3 kali. Ya. Dan ini gambarnya tadi. Ya, ini gambarnya teman-teman. Tuh, ya, jadi dari Putujana ke Sotapati, dari keluarga Kama Wacara ke keluarga Lokutara. Objek yang diambil ini kan kusala, karena ketika Anda meditasi ini kan Anda menggunakan kesadaran ini kan adalah 4 nyana sampayutang. Ya, karena 4 nyana sampayutang tentu objek Anda adalah mengamati rupa misalnya. Sampai Anda Gotrabu, Anda bisa berubah menjadi maga. Sotapati maga. Tuh, begitu teman-teman ya. Nah, terakhir nih teman-teman ya, yang terakhir sekarang. Masih ada waktu kan, host? Ya. Masih, Romo. Terima kasih, Dev. Jadi semangat saya dengan suara Dev ya. Oke, lanjut. Kita sekarang yang terakhir baru nomor 2 loh. Kalau kita harusnya kan selesaikan 3 nomor kan? Tapi takutnya nggak keburu nih kita. Terserah host lah ya. Nah, sekarang yang ke berikutnya, karena kita sedang bicara ya. Sekarang dari mana? Dari Wodana. Wodanang jadi ya. Wodanang itu adalah Wodana itu adalah pemurnian. Wodana itu pemurnian. Wodanang tapi Wodana ya. Pemurnian. Dia menjadi akibat dari mana? Jadi maga. Ini berlaku di mana nih kalau gitu Romo ya? Ini berlaku dari Sotapati Pala ke mana? Ke Sakadagami maga. Atau dari Sakadagami Pala ke Anagami maga. Dari Anagami Pala ke Arahata Pala maga. Nah, ini kasusnya di situ. Kasusnya hanya di situ. Jadi gimana Romo? Contoh. Anda harus tahu nih ya. Jadi Anda sekarang kalau Anda sudah belajar proses Citawiti, ketika Anda bisa mencapai kesucian sekalipun, tetap Anda membutuhkan ya gitu kan? Begitu ya.
Kan sekarang saya harus lihatnya adalah ini, proses ini ya, teman-teman ya. Ini proses Citawiti bagaimana Romo? Nih, seandainya ada seorang Sotapati. Tentu, kalau Sotapati dia sudah pala. Syarat dia untuk bisa naik level menjadi arahat, kan nggak langsung loncat dari Sotapati langsung jadi arahat. Nggak bisa, teman-teman. Ananda misalnya contoh. Ketika Ananda 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana kan, di Goa Satapani yang Arya Mahakasapa mengundang semua arahat untuk berkumpul mengulang kembali Dhamma Winaya yang sudah Dhamma Winaya, karena Dhamma Winaya sudah mulai agak tercoreng, mengingat ada Biku Subada yang berteriak bahwa merasa senang ketika Sang Buddha Parinibbana, sehingga terbesitlah di hati Mahakasapa untuk mengumpulkan semua arahat waktu itu. Dan syaratnya adalah seorang arahata. Sementara Ananda ini kan masih seorang Sotapati. Dia berketapa keras, dia meditasi keras untuk bisa mencapai arahat supaya besok pagi dia bisa datang ke pertemuan yang dipimpin oleh Mahakasapa terkait dengan konsili pertama. Nah, apa yang terjadi? Si Ananda yang mulia Biku Ananda ini kan berjuang keras untuk bisa mencapai arahat ya. Padahal waktu dia hidup sama Sang Buddha nggak sempat tuh jadi arahat karena mungkin dia terlalu sibuk ngurusin kesibukan urusan Sang Buddha mungkin ya. Nah, ketika dia berjuang keras ingin mencapai arahat nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia coba melepaskan diri. Ketika dia ingin berbaring, tiba-tiba dalam kurun waktu yang sangat cepat dari duduk meditasi, mau tidur berbaring, cepat sekali arahat. Dia memasuki Sakadagami Maggapala, Anagami Maggapala, Arahat Maggapala. Jadi secepat, makanya dalam kesempatan jentikan jari, itu kesucian bisa diraih. Jadi kalau teman-teman nanti besok ikut retet di Kayagata Sakti, ada kesempatan untuk bisa mencapai kesucian tuh ya. Karena kesucian hanya bisa diraih dengan cara duduk diam seperti ini, mengamati vipassana. Nah, seorang Sotapati Maggapala ketika dia ingin mencapai anagami, ingin menjadi sakadagami Magga, maka prosesnya harus bagaimana Romo? Ini dia. Ya. Seorang harus pintu apa? Pintunya tetap pintu batin, yaitu apa? Nih, saya gambarin Citawitinya. Dia harus tetap menggunakan namanya Bawangga Paceda, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Pakai pintu batin, iya harus. Manodwara. Seorang arahat, seorang Sotapati pala harus kalau menjadi Sakadagami Magga harus begini, ya. Setelah itu apalagi? Tetap nggak ada cerita, dia harus tetap menggunakan yang namanya vipassana, duduk diam, mengamati. Pakai apa? Pakai parikama, pakai upacara samadhi, pakai anuloma, pakai wodana. Inilah yang disebut wodana. Kenapa wodana? Karena yang melakukan ini seorang Sotapati pala. Dia mau naik level menjadi Sakadagami Magga. Tuh. Jadi ini seorang Sotapati tetap harus meditasi lagi untuk bisa mencapai. Nah, setelah mencapai wodana, baru dia menjadi Sakadagami Magga. Baru nanti secara otomatis Sakadagami pala, Sakadagami pala. Lalu terus tergantung berapa banyak palanya yang dihasilkan, setelah itu masuk ke Bawangga. Seperti itu Devi dan Romo Ardi. Kita masih kehilangan satu poin lagi ya tentang Pakatu Panisaya ya terkait dengan Panawar. Kita komentar mengenai Upanisaya Pacaya. Apa kita lanjut selesain sampai Pakatu Panisaya sedikit saja? Boleh Romo, jika Boleh Romo ya? tidak keberatan. Biar kelar ya. Siap. Oke.
Ini udah ya, Baik sekali 1, host 2. kita. Hah? Baik sekali host bijaksana. Aduh. Biasanya kalau yang baik hati itu tergantung yang minta, Romardi. Kalau Romardi yang minta, mungkin nggak kasih ya. Baik, Romo. Oke. Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga sekarang ya. Ini saya hapus kali ya, udah penuh begini ya. Berpuyeng ya. Yang penting pokoknya paham ya. 1, 2. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah apa tadi? Pakatu panisaya. Ya. Pakatu panisaya adalah teman-teman tahu ya, ketergantungan yang sangat kuat secara alami ya. Ketergantungan yang kuat secara alami. Tentu ada 3 poin tadi ya, masih sama ya. Masih sama poinnya ya. Ini ada sebab, ini ada akibat, ini ada kondisi. Kan? Yang sedang kita pelajari yang nomor 3 adalah ini pakatu nih tadi ya. Pakatu ini ya, nomor 3 ya. Pakatu panisaya. Yang terdiri atas apa saja? Nah, ini terdiri atas 1, sadana. Tuh, ya. Ini kan alami nih, sadana. Terus apa lagi? Ya. Sila, ya, sila. Sada, sila, terus apa? Silang, ya. Sada, silang. Lalu ada sutwang. Ada sutwang, sada, silang, sutwang, caga. Ada cagang, ya. Ada caga. Ada apa lagi teman-teman? Kira-kira? Ada panya di sini nanti. Ya. Panjang gitu ya, ada panjang. Ada apa lagi? Nah, nanti ada sidas sama. Jadi nanti ada 5 ini, nanti ini kan 5 yang terpisah nih. Nanti ada 5 yang jadi 1 ya. Terus nanti ada apa namanya? Ada jana pertama, ada jana kedua, ada jana ketiga, ada jana keempat. Lalu kita bicara nanti ada akasanan cayatana, ada winyanan cayatana, ada kecanayatana, ada newasana nasanyayatana. Jadi sepertinya Devi tidak mungkin ya saya ngomong nih. Cukup ya, Dev? Nggak mungkin deh, panjang deh. 1 session deh. Ya. Oke, baik Romo. Ya. Oke. Baiklah, Numodana kepada Romo Ruby atas penjelasannya. Semoga dengan penjelasannya tadi kita semua bisa lekas tercerahkan. Sadu, sadu, sadu. Aduh. Oke, nah karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 pas, maka kita akan langsung membuka sesi pertanyaan kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung meng-unmute audio atau bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat agar nanti dapat saya bacakan. Silakan kepada Romo, Ramani, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, malam ini sangat menarik ya karena baru saja kita belajar dari Romo bagaimana membahas Upanisaya Pacayo dari kitab komentar. Baru syair pertama kita pelajari cukup panjang, tetapi tetap semangat. Tadi Romo mengatakan poin pentingnya adalah supaya kita tetap semangat, kita harus memahami terlebih dahulu pembahasan Upanisaya Pacayo dari Paritapatthana. Nah, untuk memahaminya, silakan diputar Paritapatthana yang sudah di-share oleh host. Jadi sering mendengar, berbuat kebajikan sekaligus bisa mempermudah mengingat syair Patana ini. Ya, syair sekarang yang kita pelajari baru mengenai pacayanya Kusaludamo
Kemudian Pacayupanadamanya Kusala Damasa. Tetap pembahasannya berdasarkan 3 kriteria, yaitu dilihat dari sisi objek, kemudian dilihat dari sisi rangkaian, dan yang terakhir karena keterbatasan waktu, akhirnya Romo Ruby juga menyerah. Hanya waktu memang bisa menghentikan Romo Ruby ternyata. Pakatu Panisaya tidak bisa dijelaskan ya karena keterbatasan waktu dan juga karena kedisiplinan host ya yang akan menentukan waktu itu sendiri. Baik, silakan bagi Rama Ramani Kalianmita yang mau bertanya. Masih ada waktu host ya, berapa menit lagi? Masih ada waktu. Mungkin untuk 1 pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin dari saya mewakili Romo ya. Ini terkait tadi Romo menyampaikan mengenai yang Anantaru Panisaya, di mana Pacaya anuloma mengakibatkan Pacayupanadamanya Gotrabu. Tapi berikutnya Romo juga menyampaikan bahwa Gotrabu sendiri bisa menjadi Pacaya. Dan juga mengenai Wadana yang sebagai Pacayupanadama bisa berubah menjadi Pacaya, sebab juga. Nah ini mohon dijelaskan agar lebih mudah, Romo. Iya kan begini Romo nih. Ini kan kita sedang bicara rangkaian ya Romo. Nih, saya contohnya gini ya. Kita anggap contoh gini ya. Sekarang seorang yang ingin tercerahkan, kan dia harus meditasi. Ini kan vipassana ya Romo. Ya. Vipassana ya, nggak mungkin, nggak ada cara lagi. Kalau dia ingin tercerahkan, harusnya adalah mencapai pakai vipassana. Baru dia jadi ini kan kita waktu kita meditasi kan kita masih dari keluarga seorang putujana. Di keluarga kama wacara kan, gitu ya Romo ya. Terus kalau sudah pindah tercerahkan, berarti kita udah pindah keluarganya apa namanya? Mahagata, Lokutara. Lokutara dong. Karena kan tercerahkan kita sedang bicara. Ya, kita sudah tercerahkan, kita sudah keluarga Lokutara. Ya. Nah, berarti syarat meditasi harus vipassana. Nah, kita sedang bicara Anantaru Panisaya. Ini harus terkait dengan witi. Ya, proses jalannya. Ya, untuk bisa mencapai kesucian, enlightenment, nggak ada cara lain kecuali cuman melalui pintu batin, gitu kan? Itu batin. Mano duara, itu batin. Tapi pintu batin di sini kan witi, di sini kan ada lokia witi, ada lokutara witi. Yang kita sedang bicara adalah lokia witi, Anda pasti adalah lokutara witi, karena dia lokutara witi pakai apanya, dan dia nggak akan kalau pintu batin di sini kalau kita di lokia ya sama kan harus 12 gerbong nih pintu batin, tapi kalau di lokutara nggak, kalau untuk mencapai lokutara tidak perlu 12 gerbong, nggak perlu. Tidak perlu 12 gerbong. Ya. Bagaimana pintu kesadaran batin muncul? Pasti prosesnya adalah dari bawangga calana, lalu bawangga paceda. Lihat lagi dulu ya. Lalu pintu batin yang disebut sebagai manodwara wajana. Lalu ada yang namanya Parikama. Upacara, anuloma, gotrabu. Kita sedang mau ngomongin apa nih sekarang? Salah satu aja. Maga ya. Gotrabu ini maga. Gitu kan? Ntar saya tulis deh. Lalu ini pala. Lari ke bawangga. Ini bawangga ya. Ini kita lihat nih, saya tulis pakai hitam biar teman-teman tahu. Ini kan bawangga celana nih. Ini kan bawangga paceda ya, entar dulu ya. Ini mano duara. Ini adalah parikama, upacara, anuloma, gotrabu, maga, pala. Sampai panjang ya. Lihat teman-teman. Kita sedang bicara kusala ke kusala. Betul nggak? Kita sedang ngomongin apa? Di anak-anak apa saya ya? Kusala ke
Kusala. Ini sebab jadi akibat kan? Lihat. Ini sebab. Jadi akibat. Ini jadi sebab lagi. Sehingga menghasilkan akibat. Ini jadi sebab lagi. Menghasilkan akibat. Ini jadi sebab lagi. Menghasilkan akibat. Begitu Romo. Cara menghitungnya. Kan rangkaian dia Romo. Antara pan saya kan ada rangkaian. Paham nggak Romo? Jelas Romo. Sadu. Ya? Syukurlah kalau jelas. Romo puas, saya lemas. Iya, Nudana Romo. Ya, silakan host. Ya. Oke, baik. Semoga pertanyaan dari Romo Ardi telah terjawab ya. Iya. Oke, apakah dari Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Diam tanda mengerti sepertinya, Romo. Sadu. Oke, baik. Kalau begitu dari Romo Ruby, apakah ada kata-kata penutup? Ya, terima kasih Devi dan Romo Ardi serta teman-teman semua atas semangatnya untuk terus belajar. Saya tahu bahwa Patana ini cukup sulit, apalagi kita membahas Patana dari sisi kita komentar untuk yang kasusnya Upanisaya ya. Pasti butuh ekstra belajarnya. Apalagi ini rally-nya sudah begitu panjang. Saya berharap kelas ini mudah-mudahan bisa kita libur sebelum teman-teman mau retret, kan saya tahu di pertengahan Desember, jadi mohon nanti di pertengahan Desember kita sudah close libur dulu sementara, karena biar teman-teman yang bisa ikut retret bisa fokus di retretnya. Semoga semua pelajaran Abhidhamma yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 9 yang disampaikan oleh Bante Nanuk, dan ini bab 8 yang sangat berat, yang sudah begitu panjang, bisa menjadi bekal buat retretnya berhasil, gitu saja ya. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Baik, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa. Mari kita lakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kebajikan yang telah kita lakukan dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak maya idanang karo mase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo tita me capya ditawa anye maja tawerino Sata titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumodantu te saya ye cimang napajananti dewa tesang niwedayu maya dinanna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera suka jiwino ema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas Abhidhamma malam ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami.
Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama-Ramani Kalyanamita, kita akan jumpa kembali hari Senin, pembahasan bab 3. Jaga kesehatan, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nomor